warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Lestari dari kelas 1A Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas praktikum biokimia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi kita. Karbohidrat terdiri atas ikatan polihidroksi yang mengandung gugus, aldehida, dan keton. Ada banyak jenis karbohidrat di sekitar kita. Karbohidrat dapat diuji dengan beberapa cara, seperti uji Molis, uji Tollens, uji Fehling, uji Seliwanov, dan uji iodin. Fungsi utama dari karbohidrat ini adalah umumnya sebagai sumber energi, penyusun dinding sel tanaman, sumber karbon, penyusun struktur asam nukleat, penyusun kerangka luar atau eksoskeleton, dan pelumas sendi kerangka senyawa perekat di antara sel. Uji karbohidrat yang pertama itu ada uji Molis. Uji hasil dari uji Molis ini adalah karbohidrat jika ada mengalami dehidrasi setelah masuknya asam klorida atau sulfat pekat menghasilkan pembentukan aldehida. Aldehida ini mengalami kondensasi bersama dengan dua molekul tipe fenol seperti naftol, resorcinol, dan timol, menghasilkan pembentukan kompleks berwarna ungu atau ungu kemerahan. Yang kedua ada reaksi uji Molis. Uji Molis umumnya bisa digunakan untuk berbagai jenis monosakarida kecuali tetrosa dan triosa. Yang ketiga ada uji Tollens. Hasil dari uji Tollens ini adalah mengacu pada reagen kimia yang digunakan dalam mendeteksi gugus fungsi aldehida. Fungsi dari gugus aldehida ini adalah untuk digunakan dalam zat uji tertentu. Yang keempat ada reaksi uji Tollens. Reagen Tollens dinamai menurut Bernhard Tollens, seorang ahli kimia Jerman yang menemukan reagen ini dan penggunaannya. Pereaksi Tollens adalah larutan perak nitrat atau AgNO3 dan amonia atau NH3. Saat aldehida dimasukkan ke reagen Tollens, terjadi dua hal. Yang pertama, aldehida dioksidasi oleh reagen Tollens dan membentuk asam karboksilat. Yang kedua, ion perak yang ada dalam reagen Tollens direduksi menjadi perak metalik. Umumnya, uji Tollens dilakukan pada tabung reaksi bersih yang terbuat dari kaca. Hal ini karena reduksi ion perak menjadi perak metalik membentuk cermin perak pada tabung reaksi. Yang kelima itu ada uji Fehling. Hasil dari uji Fehling ini adalah terdiri dari larutan yang biasanya disiapkan langsung di laboratorium. Awalnya larutan tersebut ada dalam bentuk dua larutan terpisah yang diberi label sebagai larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Larutan Fehling A adalah larutan yang mengandung tembaga 2 atau sulfat yang berwarna biru. Larutan Fehling B adalah cairan bening yang terdiri dari kalium, natrium tatrat atau garam Rothschild dan alkali kuat. Biasanya natrium hidroksida selama pengujian. Selama pengujian larutan A dan B disiapkan secara individual dan disimpan. Yang keenam itu ada reaksi uji Fehling. Kedua larutan tersebut kemudian dicampur dalam volume yang sama untuk mendapatkan larutan akhir Fehling yang berwarna biru tua. Bahan biru tua adalah kompleks bis atau tatrat dari Cu2+. Tetraanion tatrat berfungsi sebagai agen pengkelat dalam larutan. Beberapa kegunaan umum dari uji Fehling adalah untuk menentukan apakah gugus karbonil adalah aldehida atau keton. Aldehida cenderung teroksidasi dan memberikan hasil yang positif. Keton selain alfa hidroksi keton tidak bereaksi dan larutan tetap berwarna biru. Uji Seliwanov. Tes Seliwanov digunakan untuk membedakan aldosa dari ketosa.
Pada penanganan dengan asam pekat, ketosa dehidrasi lebih cepat menghasilkan turunan furfural, dan pada kondensasi dengan resorcinol menghasilkan kompleks merah ceri. Tes akan berpengaruh pada fruktosa, sukrosa, dan keton lain yang mengandung karbohidrat. Jika reaksi dibiarkan untuk waktu yang lebih lama atau lebih dari 10 menit, aldosa juga dapat memberikan hasil yang positif. Tes Seliwanov sering dianggap sebagai tes untuk ketoheksosa dalam karbohidrat. Yang terakhir adalah uji iodin. Uji iodin ini adalah reaksi kimia yang digunakan untuk menguji keberadaan pati atau iodium pada reaksi anion triodida, langsung menghasilkan warna biru kehitaman yang pekat saat bersentuhan dengan pati. Baiklah, sekarang saya akan melakukan uji karbohidrat dengan metode sederhana. Bahan-bahannya adalah tahu, nasi, gula pasir, apel, tepung terigu, margarin, putih telur, biskuit, pisang, dan kentang. Cara kerjanya adalah teteskan 3 tetes larutan betadin ke dalam semua bahan. Indikatornya adalah pada bahan yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna. Dan juga sebaliknya, apabila bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat, maka bahan tersebut tidak akan berubah warna. Jadi, kesimpulan pada uji karbohidrat kali ini adalah bahwa pada sampel yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna menjadi hitam. Semakin hitam pekat sampel, maka semakin banyak juga kandungan karbohidrat di dalamnya. Dan juga sebaliknya, apabila sampel tidak menampilkan perubahan warna, berarti sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat adalah nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Untuk karbohidrat dibuktikan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada amilum, dekstrin, sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan polisakarida. Dibuktikan dengan kompleks berwarna spesifik, amilum berwarna biru, dan gula reduksi pada suatu karbohidrat dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Galaktosa, fraktosa, glukosa, dan aribonosa hijau kekuningan pada dekstrin dan jingga pada maltosa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang uji karbohidrat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.